Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ramadhani SPD. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah barisan dan deret aritmatika. Nah, sebelum melangkah ke materi, saya mau tanya, tahu nggak kira-kira apa manfaat mempelajari barisan dan deret aritmatika ini? Ya, barisan dan deret aritmatika dalam matematika itu memiliki manfaat yang banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya, ketika kamu ingin menjadi seorang pengusaha misalnya, perkembangan usaha yang konstan dari waktu ke waktu mengikuti baris hitung loh. Kamu jadi bisa memprediksi skala keuntungan atau kerugian yang akan kamu hadapi. Nah, itu salah satu keuntungan dari mempelajari ini. Ya, selanjutnya pengertian barisan bilangan. Di sini ada beberapa contoh ya. Di sini kita ingin lihat mana yang merupakan barisan bilangan, mana yang bukan. Nah, yang pertama itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ketika dilihat selisihnya ini berapa ya? 1 ke 2 itu 1, 2 ke 3 1, 3 ke 4 juga 1, 4 ke 5 1. Jadi selisih antar sukunya ini adalah 1. Oke, yang selanjutnya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, di sini selisih antar sukunya yaitu 2 ya. Jadi 2 ke 4 itu 2, 4 ke 6 2, 8 ke 10 juga 2. Oke, barisan selanjutnya yaitu 14, 11, 8, 5, dan 2. Itu selisihnya berapa kira-kira ya? Ya, dari 14 ke 11 itu kurang 3, 11 ke 8 itu juga kurang 3, 8 ke 5 kurang 3, 5 ke 2 juga kurang 3. Nah, barisan selanjutnya itu juga dikurang 3. Oke, ingat ya, selisihnya itu antara yang barisan pertama, kedua, ketiga itu tetap ya. Barisan pertama selisihnya positif 1, barisan kedua itu positif 2, sementara barisan ketiga itu negatif 3. Oke, sekarang kita lanjut ke yang bulatan hitam. Pertama, 1, 5, 3, 7, 9. Nah, itu memiliki selisih yang konstan atau tidak? 1 ke 5 itu positif 4, 5 ke 3 kurang ya, kurang 2, 3 ke 7 itu tambah lagi 4 ya. Oke, 7 ke 9 ya kurang 2. Nah, tidak tetap. Oke, kita lihat lagi yang di bawahnya. 8, 4, 3, 1, negatif 2, dan negatif 5. Kira-kira berapa ini selisih antar sukunya? Sekilas kita lihat, kita perhatikan itu memiliki beda yang selisih yang berbeda-beda ya. Dari 8 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 1, 1 ke negatif 2, negatif 2 ke negatif 5. Ya, tidak ada aturannya. Nah, dari beberapa barisan yang sudah tersedia, apa yang bisa kalian ambil kesimpulan bahwa barisan bilangan itu apa? Oke, barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu. Jadi, dari titik kuning dengan titik hitam, mana yang merupakan barisan bilangan? Ya, benar sekali. Yang merupakan barisan bilangan adalah yang titik kuning. Ada 3 barisan, sementara yang 2 barisan titik hitam itu bukan merupakan barisan bilangan. Nah, di sini ada titik-titik hijau yang membentuk segitiga. Pola ke-1 itu ada 1 titik hijau, pola kedua ada 3 titik hijau, pola ketiga ada 6 titik hijau, sementara pola ke-6 ada 10 titik hijau. Oke, antar pola itu memiliki selisih ya. Pola pertama dengan pola kedua itu selisihnya 2. Pola kedua dengan pola ketiga itu selisihnya 3. Pola ketiga dan pola keempat itu selisihnya 4. Nah, dari sini bisa kita tebak pola ke-5, pola ke-6, dan seterusnya itu berapa. Oke, untuk pola ke-5 berapa kira-kira? Dengan selisihnya 2, 3, 4. Nah, otomatis itu nanti bertambah 5. Jadi 10 tambah 5 berapa? Ya, berarti pola ke-5 itu adalah titik hijaunya berjumlah 15. Oke, ini salah satu contoh dari pola bilangan ya. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya.
Sekarang kita masuk ke pengertian deret. Deret adalah jumlah seluruh suku-suku dalam barisan dan dilambangkan dengan SN. Berikut adalah contoh deret. Yang pertama itu ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya. Yang kedua ada 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya. Yang ketiga ada 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah dan seterusnya. Oke, dari sini bisa nggak kita bedakan antara deret dan barisan tadi? Nah, kalau barisan itu 1, 2, 3, 4, 5 itu dipisahkan dengan tanda koma. Sementara deret itu dipisahkan dengan tanda tambah. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau nanti ada soal ada tambah tandanya berarti itu merupakan deret. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Diketahui suatu deret 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya. Tentukan A jumlah 2 suku yang pertama, B jumlah 5 suku pertama. Ya, kita lihat lagi deret yang tadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Oke, yang pertama tadi jumlah 2 suku yang pertama ya. Nah, jumlah 2 suku yang pertama berarti angkanya berapa aja? 1 tambah 3, iya. 1 tambah 3 itu 4. Berarti jawaban yang pertama jumlah 2 suku yang pertama adalah 4. Untuk yang kedua, jumlah 5 suku pertama. Nah, sementara kita lihat di soal tadi, sukunya ada 1, 3, 5, 7 dengan bedanya 2. Cuma ada 4 suku ya. Jadi, bedanya 2, suku kelima itu berarti berapa? Iya. 1, 3, 5, 7 berarti suku kelima 9. Oke. Nah, tinggal kita jumlahkan saja kelima suku itu. Didapat hasilnya 15. Jadi, jumlah 5 suku pertama adalah 15. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu barisan aritmatika. Nah, di sini barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan sama atau tetap. Jadi, selisih antar suku itu sama. Yang pertama ada beberapa barisan ini ya. Ada 3, 8, 13, 18. Barisan kedua 10, 7, 4, 1. Barisan ketiga 2, 4, 6, 8. Barisan selanjutnya yaitu 25, 15, 5, negatif 5. Nah, ya perhatikan barisan yang pertama 3, 8, 13, dan 18. Nah, di sini antar sukunya itu selisihnya positif 5. Oke, lanjut ke barisan selanjutnya yaitu 10, 7, 4, 1. Selisih antar sukunya itu negatif 3. 10 ke 7 itu kurang 3 ya. 7 ke 4 kurang 3. 4 ke 1 itu juga kurang 3. Jadi selisihnya negatif 3. Selanjutnya 2, 4, 6, 8. Nah, di sini naik dia ya. 2 ke 4 itu tambah 2. 4 ke 6 juga tambah 2. 6 ke 8 juga tambah 2. Oke. Untuk barisan yang terakhir yaitu 25, 15, 5, negatif 5. Nah, di sini jika diperhatikan dia menurun. Jadi selisihnya itu negatif 10. Dari 25 ke 15 itu kurang 10 ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke rumus suku ke N. Yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Di mana UN itu merupakan suku ke N-nya, A itu suku pertama, B itu beda atau selisih. Untuk lebih pahamnya, mari kita lihat ke contoh soal. Oke, contoh. Pada tahun pertama, sebuah butik memproduksi 400 setel jas. Setiap tahun, rata-rata produksinya bertambah 25 setel jas. Berapakah banyaknya setel jas yang diproduksi pada tahun kelima? Nah, sekarang kita bahas ya. Oke. Banyaknya produksi tahun 1, kedua, ketiga, dan seterusnya membentuk barisan aritmatika, yaitu 400, 425, 450. Kenapa demikian? Nah, tadi kan produksi pada tahun pertama itu kan 400 setel jas ya, dengan rata-rata setiap tahunnya itu bertambah sebanyak 25. Jadi otomatis tahun pertama itu 400, kalau tahun kedua jadi
425. Tahun ketiga jadi 450. Karena yang ditanyakan itu adalah produksi pada tahun kelima, jadi kita misalkan sebagai U5. Nah, kita masukkan ke rumusnya dengan UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda dengan A-nya itu 400, bedanya 25. Jadi, U5 sama dengan 400 ditambah 5 dikurang 1 dikali 25. 400 ditambah 5 kurang 1 itu 4 kali 25. 4 kali 25 itu 100. Jadi, 400 tambah 100 sama dengan 500. Nah, banyaknya produksi pada tahun kelima itu adalah 500 setel jas. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya yaitu deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika adalah jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmatika. Nah, rumusnya yaitu Sn sama dengan setengah N dikali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Di mana Sn merupakan jumlah N suku pertama dari deret aritmatika, UN merupakan suku ke N deret aritmatika, A suku pertama, B itu beda atau selisih, N banyaknya suku. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh permasalahan yang berkaitan dengan deret aritmatika. Seorang anak menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap. Pada bulan pertama sebesar Rp50.000, bulan kedua Rp55.000, bulan ketiga Rp60.000, dan seterusnya. Besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun adalah: diketahui bulan pertama Rp50.000, bulan kedua Rp55.000, bulan ketiga Rp60.000, sehingga terbentuk barisan Rp50.000, Rp55.000, Rp60.000, dan seterusnya dengan beda Rp5.000. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah tabungan anak selama 2 tahun, yang artinya 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. Memasukkan ke rumus S24 sama dengan 24 per 2 dikali 2 kali 50.000 ditambah 24 kurang 1 kali 5.000 sama dengan 12 kali 100.000 tambah 115.000 sama dengan 12 kali 215.000. Kemudian hasilnya 2.580.000. Jadi, besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun adalah Rp2.580.000. Sekian pemaparan materi untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan kepada saya. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.